Selamat pagi kelas 5A. Juga kami ucapkan selamat pagi kepada orang tua siswa kami yang setia mendampingi anak-anak kita di rumah. Nah, untuk kelas 5A, hari ini kita belajar muatan IPS. Materi kita tentang 1. Mengidentifikasi jenis usaha perseorangan. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis usaha kelompok. Nah, inilah materi kita hari ini. Baiklah, sekarang kita mulai pelajaran kita. Materi pertama yaitu mengidentifikasi jenis usaha perseorangan. Usaha ekonomi yang ada di Indonesia ada yang dikelola perseorangan dan kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola perseorangan biasanya memiliki modal terbatas sehingga jenis barang yang dihasilkan juga terbatas. Keuntungan yang diperoleh dari usaha ekonomi yang dikelola perseorangan dapat dinikmati sendiri oleh pemiliknya. Meskipun pemiliknya modal terbatas, usaha perseorangan dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Usaha perseorangan biasanya usaha berskala kecil yang dijalankan di lingkungan rumah. Contohnya antara lain sebagai berikut. 1. Usaha pertanian. Kegiatan bercocok tanam dengan lahan yang sempit dan mengusahakan tanaman pangan. Ciri-ciri: 1. Umumnya terdapat di pedesaan. 2. Mengusahakan tanaman pangan. Yang ketiga, membutuhkan lahan yang tidak terlalu luas. Sebagian besar petani memiliki lahan dan modal terbatas, sehingga usahanya hanya menghasilkan satu jenis hasil tanaman saja. Misalnya, petani penghasil jagung. Saat musim panen tiba, petani dapat menikmati keuntungan hasil panen tersebut sendiri. Inilah yang merupakan salah satu kelebihan usaha perseorangan. Yang kedua, usaha perdagangan. Usaha perdagangan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Usaha perdagangan yang dikelola perseorangan biasanya membeli barang dalam skala sedang untuk dijual kembali kepada konsumen. Ciri-cirinya: ada perpindahan hak milik, ada penjualan dan pembelian dari barang yang diperjualbelikan, membutuhkan uang sebagai alat tukar. Contoh usaha ini adalah warung. Pemilik warung dapat mengembangkan usahanya menjadi besar dengan keuntungan yang ia peroleh. Contoh lain usaha perdagangan yang dikelola perseorangan: toko online seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Yang ketiga, usaha jasa. Usaha jasa adalah kegiatan yang memberikan pelayanan kepada orang lain. Usaha jasa yang dikelola perseorangan biasanya berskala sedang dan skala kecil. Ciri-ciri: tidak menghasilkan barang tetapi berupa pelayanan, membutuhkan keahlian khusus sesuai jasa yang ditawarkan. Usaha jasa hanya dikelola oleh pemilik dan biasanya memiliki sedikit pegawai. Modal terbatas membuat pemilik usaha tidak mempekerjakan banyak pegawai untuk membantu mengelola usaha. Contoh usaha jasa perseorangan adalah bengkel, jasa angkutan, jasa penitipan, jasa sewa properti, dan salon. Sekarang kita masuk ke yang keempat, usaha industri. Usaha industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dalam jumlah sedikit. Ciri-ciri: menghasilkan barang, membutuhkan modal, tenaga kerja, tempat, dan peralatan dalam jumlah terbatas. Industri perseorangan biasanya dikelola secara sederhana di rumah seperti kerajinan tangan. Pegawai yang dipekerjakan adalah masyarakat sekitar. Barang yang dihasilkan biasanya terbatas dalam satu jenis barang saja. Contoh industrinya anyaman. Saya ulangi, contoh industri anyaman, keramik, dan souvenir.
Baiklah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, menjelaskan jenis-jenis usaha kelompok. Selain usaha yang dikelola perseorangan, ada juga usaha yang dikelola secara kelompok atau bersama. Usaha yang dikelola secara kelompok dimiliki lebih dari satu orang. Usaha ini memiliki modal besar yang berasal dari beberapa pemilik sehingga mampu menghasilkan barang atau jasa yang beragam jenisnya. Beberapa contoh usaha kelompok adalah sebagai berikut. 1. Badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah usaha ekonomi yang sebagian besar modalnya berasal dari negara. Tujuan pendirian BUMN adalah melindungi kepentingan rakyat, yaitu pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan. Ciri-ciri BUMN dapat berupa perusahaan umum atau perum atau perseorangan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha strategis atau vital, misalnya listrik dan kereta api. Yang kedua, firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sedikitnya dua sekutu. Ciri-ciri: setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian firma. Biasanya bergerak di bidang hukum atau keuangan. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh sedikitnya dua orang penyetor modal. Ciri-ciri: memiliki dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif atau sebagai investor dan pengelola usaha, dan sekutu pasif atau sebagai investor tetapi tidak ikut pengelola usaha. Tanggung jawab sekutu aktif tak terbatas karena sekaligus menjalankan usaha tersebut, sedangkan sekutu pasif terbatas karena hanya sebagai penanam modal. Yang berikut, perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah usaha yang modalnya berupa kumpulan saham. Ciri-ciri: bukti kepemilikan saham atau penyetoran modal. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen sesuai besar saham. Untuk mengembangkan dan memperluas usaha, saham perseorangan dapat diperdagangkan di pasar modal. Contoh, PT Penerbit Erlangga Mahameru. Yang berikut, kooperasi. Kooperasi adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan orang-orang atau badan hukum berdasarkan asas kekeluargaan. Ciri-ciri: dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan, bertujuan menyejahterakan anggotanya, pembagian keuntungan sesuai perbandingan jasa, sifat sukarela pada keanggotaannya, modal tidak tetap berubah menurut banyaknya simpanan anggota. Baiklah anak kami kelas 5A, demikianlah pelajaran kita hari ini. Sekarang kita punya tugas nomor 1. Tuliskanlah 3 macam jenis usaha perseorangan dan contohnya. Yang kedua, tuliskan pengertian, kelebihan serta kekurangan dari jenis usaha persekutuan komanditer atau CV. Yang ketiga, koperasi yang menjual barang-barang hasil produksi seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan adalah titik-titik. Nomor 4, Bapak Koperasi Indonesia adalah titik-titik. Nomor 5, Biro Perjalanan termasuk ke dalam bidang usaha titik-titik. Nah, inilah tugas kita. Mudah-mudahan anak didik kami mengerti tadi penjelasan-penjelasan yang dibacakan guru. Nah, kepada anak kami semoga kita sehat-sehat. Sekian dan terima kasih.